Warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Kondisi korban juga telah membusuk, diprediksi sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti, buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban yang berusia sekitar 5 tahun tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Biasa sih nggak ada bau ya. Kebelakangan ini sih ada bau di lantai atas. Kan kita sebelahan di hidungnya. Itu kayak bau bangke, tapi bangkainya bukan bau bangke hewan, kayak bau bangke manusia gitulah. Ya, itu suka kecium sih, suka kecium. Ya kira-kira udah berapa hari ke belakang lah kecium itu. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Sementara polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Suasana rumah kos di Pejagalan Penjaringan, Jakarta Utara sepi pasca temuan jasad bocah di kamar kos. Korban diduga tewas akibat dianiaya. Suasana sepi nampak di rumah kos yang menjadi lokasi penemuan jenazah anak perempuan berusia 8 tahun di Jalan Arwana Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas keamanan setempat menyebutkan awalnya warga mencium bau tak sedap dari rumah kos sejak 4 hari terakhir. Penghuni kos yang curiga akhirnya membuka pintu kamar kos dan menemukan jasad korban. Saat penemuan jasad, sang ibu tidak berada di lokasi. Diduga korban tewas akibat dianiaya. Polisi hingga kini masih memeriksa 5 orang saksi dan keterangan orang tua untuk mencari penyebab kematian korban. Ini ada saudaranya Yanti ya? Awalnya dari penciuman bau ya yang diketahui oleh penghuni kos-kosan dan dilaporkan ke pos keamanan setempat, termasuk ada saya di sana. Lalu saya langsung ambil tindakan untuk melihat. Fakta di lapangan ternyata memang benar ditemukannya mayat seorang anak kecil perempuan. Umur berapa tahun? Kurang lebih 8 tahun. Ya biasa aja sih, normal. Cuman kalau sepengetahuan saya dan dari warga sekitar bilang dan dari penghuni kosan lapor juga, itu anaknya sering digebukin sama orang tuanya. Itu. Dan pernah ada saksi mata dari warga sekitar juga bilang pernah ngelihat dia membawa anaknya dengan anak wajah lebam di mukanya. Dan dari penghuni kos-kosan pernah ngedengar anaknya. Kita masih melakukan pengambilan keterangan yang sifatnya lebih mendalam kepada orang tua, karena ini kan memang ada hubungan antara anak yang ditemukan dalam kondisi mayat. Tentunya kondisi emosional dan lain-lain dari orang tua ini perlu kita pahami juga nuansa kebatinannya, sehingga kita harus pelan-pelan dan bertahap juga melakukan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Mabes Polri membongkar sindikat perdagangan bayi ke Singapura dengan modus adopsi. Bayi dijual $20.000 Singapura atau sekitar 254 juta rupiah. Divisi Hubungan Internasional Polri bekerjasama dengan Kepolisian Singapura membongkar jaringan perdagangan bayi lintas negara. 22 tersangka ditetapkan dalam kasus ini. Penyelundupan bayi dilakukan melalui jalur Bandung, Pontianak, Jakarta hingga ke Singapura. Setiap bayi diperdagangkan seharga $20.000 Singapura atau setara dengan 254 juta rupiah, mencakup biaya persalinan, kebutuhan bayi hingga keuntungan pelaku. Para pelaku hingga kini sudah mengumpulkan 25 bayi. 15 bayi diantaranya telah dipindahkan ke Singapura dengan modus adopsi. 22 tersangka dijerat pasal tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah.
Atap teras gedung kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah ambruk. 3 orang terluka langsung dibawa ke rumah sakit. Cara lo balayangan. Kita udah ambulan. Untuk ambulan medis bisa lompat. Ambulan medis bisa langsung lompat. Untuk para pelet bisa menjaga anak-anaknya dahulu. Jangan sampai bapak. Teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah berukuran 15 meter dengan lebar 8 meter ini ambruk. Bangunan teras ini ambruk saat tengah dalam perbaikan atap. Langsung cepat-cepat jauh mengamankan. Akibatnya 2 pekerja terjepit bagian tangannya. Namun keduanya berhasil dievakuasi tim damkar dan BPBD Brebes. Kedua korban luka dilarikan ke RSUD Brebes guna mendapatkan perawatan. Ini kan pernah runtuh, itu kan ya, pernah viral ya. Itu kan saya kan karena betulan itu. Terus kan disuruh mandor kan disuruh bongkar semua ya. Di sana kan udah retak semua. Di sana udah retak. Bangun begitu bangun, saya tahu itu retak dari sana. Terus saya kan lari, tapi larinya nggak belok, mundur, nabrak ini. Tapi saya lihat teman saya yang mau turun itu jatuh, terus saya tarik. Tapi kejepit. Iya, tarik ini kejepit sama itu. Yang satu tuh tangannya tuh kejepit sama itu berupa corang. Lagi kami mohon maaf terkait dengan kejadian ini. Jadi intinya adalah hari ini masih dalam perbaikan, ada tukang di atas terus terjadi ambruk. Ini masih kita pelajari lagi tentang apakah ini ada kelalaian atau bagaimana, ini nanti akan kita pelajari lagi. Sementara untuk pengobatan 2 pekerja yang luka ditanggung pemerintah Kabupaten Brebes. Sedangkan kerusakan bangunan ditanggung oleh asuransi. Kantor Bupati Brebes dibangun pada 2017 lalu. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pasca robohnya atap teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah, aktivitas ASN Senin pagi berjalan normal. Polisi menyelidiki dugaan kelalaian kontraktor saat perbaikan atap teras. Garis polisi masih memagari area tempat ambruknya atap teras kantor Bupati Brebes yang ambruk. 2 pintu utama akses masuk kendaraan ditutup, menghindari banyaknya warga yang ingin menonton. Meski demikian, aktivitas ASN di kantor Bupati Brebes Senin pagi berjalan normal karena kondisi bangunan utama yang terdiri dari 4 lantai dan 1 basement masih aman. Sementara teras yang ambruk dipasang garis polisi. Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardiansyah saat mengunjungi 2 korban luka di RSUD Brebes mengatakan telah menurunkan tim identifikasi untuk memeriksa kondisi bangunan teras yang ambruk. Polisi mendalami dugaan kelalaian dari kontraktor yang melakukan perbaikan atap. Dengan investigasi tentunya kita akan melakukan penyelidikan. Kita sudah turunkan tim ident untuk meneliti dan juga untuk menelusuri apa penyebab dari robohnya bangunan tersebut. Nanti rekan-rekan kita tunggu saja. Suasana rumah kos di Pejagalan Penjaringan, Jakarta Utara sepi pasca temuan jasad bocah di kamar kos. Korban diduga tewas akibat dianiaya. Suasana sepi nampak di rumah kos yang menjadi lokasi penemuan jenazah anak perempuan berusia 8 tahun di Jalan Arwana Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas keamanan setempat menyebutkan awalnya warga mencium bau tak sedap dari rumah kos sejak 4 hari terakhir. Penghuni kos yang curiga akhirnya membuka pintu kamar kos dan menemukan jasad korban. Saat penemuan jasad, sang ibu tidak berada di lokasi. Diduga korban tewas akibat dianiaya. Polisi hingga kini masih memeriksa 5 orang saksi dan keterangan orang tua untuk mencari penyebab kematian korban. Ini si Asuk ini ada saudaranya Yanti ya? Ada. Pamannya ya? Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Wenda Nura di rumah kos lokasi penemuan jenazah korban di Penjaringan, Jakarta Utara. Selamat siang, Wenda. Seperti apa kondisi di sana dan bagaimana keseharian korban dan juga orang tua di mata tetangga?
Selamat siang Reza dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada langsung di TKP tempat ditemukannya mayat seorang anak berusia 8 tahun yang ditemukan meninggal dunia terkapar di sebuah kamar kos-kosan dan kalau kami bisa menggambarkan ini kos-kosan di sini di TKP ini memang tidak terlalu besar ya, namun memang ada 3 lantai dan ada 3 kamar di lantai 1, ada 2 kamar di lantai 2 dan di lantai 3 ini adalah pemilik kos-kosan yang tinggal bersama anaknya, yang mana anak inilah yang menjadi korban yang meninggal dunia pada hari yang ditemukan pada hari Minggu kemarin. Nah, kalau kami boleh menceritakan kronologisnya, jadi penemuan mayat ini bermula dari anak kosan yang melaporkan bahwa ia mencium bau yang tidak enak. Lalu dari Polres Jakarta Utara dan juga Polsek Penjaringan ini datang untuk melakukan proses evakuasi dan identifikasi awal. Nah, dari proses identifikasi awal inilah ditemukan hasil bahwa anak tersebut seorang perempuan berusia 8 tahun yang berinisial AR. Dan memang pada saat ditemukan korban ini sudah dalam kondisi yang membusuk. Jadi memang tidak bisa diketahui lewat identifikasi awal penyebab kematian dari si anak tersebut. Yang pasti anak tersebut ini meninggal dunia dengan posisi terlentang, berlumuran darah, dan juga tidak mengenakan busana. Dan tentunya ini masih proses pendalaman oleh pihak kepolisian. Dan mayat anak berusia 8 tahun ini saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses otopsi. Nah, kalau kami ceritakan, ibu dari anak berusia 8 tahun yang meninggal dunia ini pada saat dievakuasi ibunya ini tidak ada di lokasi. Dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, ibu tersebut ditemukan di Jalan Kertajaya dan saat ini sudah berada di Polres Jakarta Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan kembali kami informasikan bahwa di kamar kos-kosan yang tidak terlalu besar ini, kalau boleh kami ceritakan, tadi kami sempat masuk ke dalam dan memang di sini masih tercium aroma yang tidak sedap ya. Namun mohon maaf sekali Reza dan juga pemirsa, kami tidak bisa menunjukkan langsung nih TKP kejadiannya ditemukan mayat tersebut karena memang saat ini masih proses identifikasi, masih clear area dan masih di dalam sana masih terpasang garis polisi atau polis lain. Dan jadi memang meskipun sudah dilakukan proses identifikasi awal, namun penyebab dari kematian bocah berusia 8 tahun ini belum ditemukan. Jadi masih harus melakukan proses pendalaman lebih lanjut sehingga kematian dari anak berusia 8 tahun ini masih menyimpan beribu tanya, sehingga jika ada informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian nantinya akan segera kami informasikan kepada Anda dan juga pemirsa di rumah. Reza. Baik, terima kasih Wenda Nura. Kami terus tunggu update-nya. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Tak terima uang pembayaran dibilang jelek oleh pegawai SPBU, 2 pria menganiaya pegawai SPBU di Cipondoh, Kota Tangerang. Polisi mengamankan kedua pelaku. Viral, aksi adu mulut dan saling dorong antara warga dan petugas SPBU terekam CCTV di Jalan Hasyim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang. Dia main tangan yang kayak adik saya. Diduga kericuan terjadi akibat pembeli tak terima uangnya dibilang jelek oleh petugas SPBU. Rahmat, ketua RW setempat, mengatakan 2 warga mengaku emosi saat ditegur petugas SPBU. Alhamdulillah lah, kalau permasalahan itu kita anggap sudah selesai dan tidak ada tuntutan apapun, dan kita anggap permasalahan ini sudah didamaikan. Saya juga berterima kasih banyak kepada Kapolsek Pinang dengan adanya bantuan dari Polsek Pinang ini sehingga permasalahan ini kita bisa selesaikan secara damai, secara kekeluargaan. Polisi yang menerima laporan langsung datang ke lokasi dan mengamankan 2 pemuda ke Polsek Pinang yang diduga melakukan tindak kekerasan. Setelah dilakukan pemeriksaan, kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dan saling memaafkan, sepakat untuk tidak melanjutkan ke jalur hukum. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Tabrakan beruntun 2 bus dan kendaraan derek di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya 5 orang terluka.
Kecelakaan beruntun antara bus Prima Jasa, bus pariwisata yang membawa rombongan ibu-ibu yang akan ziarah ke Bandung, dan kendaraan derek terjadi di kilometer 99 Tol Cipularang, wilayah Darangdan, Purwakarta, hendak memutar balik ke jalur A. Tiba-tiba bus Prima Jasa yang melaju dengan kecepatan tinggi diduga tak mampu mengerem. Akibatnya bus Prima Jasa menabrak bagian belakang derek. Benturan keras mengakibatkan mobil derek terdorong hingga melintang ke jalur yang berlawanan. Tak lama berselang, muncul bus pariwisata sehingga mobil derek yang sedang berbalik arah menabrak bus pariwisata tersebut. Kecepatan tinggi dari Prima Jasa ini mungkin nggak bisa kekejar remnya mungkin. Ngajar mobil derek, pas saya lagi lewat di jalur 2 kecepatan 80, mobil derek itu ngantam mobil saya, ibaratnya kelimpahan aja. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun tersebut, namun sopir mobil derek alami luka berat, 4 penumpang bus pariwisata luka ringan dievakuasi ke rumah sakit di Padalarang, Bandung Barat. Setelah rombongan ibu-ibu yang akan ziarah ke Bandung diangkut dengan bus lain. Di Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang dan kebijakan gratis Tol Fatmawati diperpanjang hingga akhir Oktober mendatang. Pemprov DKI menilai rekayasa lalu lintas ini berhasil mengurangi kemacetan hingga 24%. Intensitas kemacetan di Jalan TB Simatupang dinilai berkurang. Pemerintah provinsi akan melanjutkan rekayasa lalu lintas di jalan ini. Sebelumnya, pihak Pemprov telah melaksanakan rapat khusus dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Asisten Pembangunan Pemprov DKI Jakarta mengenai rekayasa jalan Lalin TB Simatupang. Hasil rekayasa mencatat dapat mengurangi kemacetan hingga 24%. Dengan Dinas Perhubungan, Asisten Pembangunan, yang mereka juga sudah memberikan data terakhir kemarin mobil yang masuk itu lebih dari 750, menunjukkan bisa menurunkan secara signifikan kemacetan yang ada di TB Simatupang. Untuk itu hari Senin besok akan diputuskan, tapi saya sendiri sudah meminta untuk diputuskan sampai dengan akhir Oktober. Dan kalau itu dilakukan mudah-mudahan makin membuat TB Simatupang kemacetannya teratas. Ya. Nasib lanjutan rekayasa di TB Simatupang akan diputuskan pada Senin 22 September. Diketahui, uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan ini berlangsung pada 15 September hingga Jumat 19 September, mulai pukul 17.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Namun, saat ini Pemprov akan memperpanjang rekayasa jalan hingga akhir September 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan juga Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta Pusat. Imbas aksi unjuk rasa, arus lalu lintas Jalan Gatot Subroto mengarah ke Selipi, Jakarta Barat tersendat. Massa buruh terus berdatangan menggunakan armada bus ke depan gedung DPR MPR. Massa menuntut tegakkan supremasi sipil, bentuk RUU Ketenagakerjaan, dan hapus outsourcing serta tolak upah murah. Petugas gabungan dikerahkan untuk mengatur lalu lintas meski tidak ada penutupan jalan imbas aksi demonstrasi. Pemirsa, polisi masih menyelidiki kasus tewasnya bocah perempuan tanpa busana di kamar kos di Penjaringan, Jakarta Utara. Ironisnya, saat jasad ditemukan, ibu korban kabur meninggalkan lokasi.